Liga Akbar masih bohong soal kasus Vina, Reza Indragiri lebih percaya pengakuan 2016. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar mengatakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Liga Akbar mengaku pada 2016 lalu sudah menceritakan kebenaran tentang kasus Vina Cirebon pada teman-temannya. 2016 cerita ke teman-teman juga, dikiranya saya ninggalin almarhum Eki. Gak ada yang percaya, kata Liga Akbar. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L, tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Waktu 2016 lagi ngongkrong di warung SMA 4 Pak, sama pasangan, dari sore memang berdua aja di situ, kata Liga Akbar. Teman Eki yang juga getol nongkrong di Warpat, Franciscus Marbun mengaku kaget dan tak menyangkan Liga Akbar menjadi saksi dalam kasus Vina Cirebon tahun 2016. Baru waktu Liga Akbar tampil di TV. Kok Liga Akbar jadi saksi 2016? Dari teman-temannya anak Warpat gak ada yang tahu Liga Akbar jadi saksi, kata Franciscus Marbun. Malahan menurutnya, Liga Akbar langsung menghilang tak pernah nongkrong di Warpat sejak kejadian kasus Vina. Liga Akbar pun tak pernah cerita apapun pada temannya. Gak pernah cerita, lost kontak dari situ gak pernah nongkrong di Warpat lagi, kata Franciscus Marbun. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Apa alasannya saya harus percaya? Sama-sama ada 2 kemungkinan. 2016 jujur, 2024 dusta atau sebaliknya, kata Reza Indragiri. Reza Indragiri memang terus mengkritisi pengungkapan kasus yang hanya berdasarkan pengakuan saksi. Jadi Liga, Dede segala macam ketika mereka membuat pengakuan versi 2024 bagi saya bobotnya sama dengan 2016, bisa bohong bisa jujur. Apa istimewanya tahun 2024 dia bikin pengakuan seperti ini? Toh gak disumpahkan, kata Reza Indragiri. Menurutnya kesaksian Liga Akbar tahun 2016 bisa lebih dipercaya karena diucap di bawah sumpah. 2016 disumpahkan, berarti semestinya saya lebih percaya pada keterangan 2016 dong. Ini kan, 2024, gak disumpah, kata Reza Indragiri. Selain itu daya ingat Liga Akbar juga diragukan karena sudah 8 tahun berlalu. Waktu 2016 diperiksa setelah kejadian, jadi jarak waktunya cepat, ini pengakuan sekarang 8 tahun kemudian, ingatan manusia pudar. Itu kalau mau usil ya, kata Reza Indragiri. Saka Tatal jalani sidang PK kasus Vina Cirebon, langsung kena tegur hakim. Saka Tatal, satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang saat ini telah bebas, mengajukan gugatan peninjauan kembali alias PK. Adapun sidang PK perdana Saka Tatal atas kasus pembunuhan Vina Cirebon tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Saka Tatal menjadi satu di antara para terpidana, yang saat ini masih mendekam dalam penjara. Dalam sidang PK perdana Saka Tatal, ketegasan Hakim Ketua, Rizka Yunia sudah terlihat. Hakim Rizka Yunia tampaknya tak pandang bulu untuk menjaga agar sidang PK tersebut berjalan sesuai aturan. Pada awal persidangan, Rizka Yunia mengingatkan soal tata tertib persidangan. Rizka Yunia juga mempersilakan pengunjung dan media untuk mengambil gambar di awal sidang. Nanti setelah sidang dibuka, kami batasi untuk mengambil gambar, tegasnya. Sebelum sidang, pengunjung sudah diingatkan untuk tidak makan dan minum di dalam ruang sidang. Bahkan Rizka Yunia juga sempat menyinggung kuasa hukum Saka Tatal yang menangis sebelum sidang dimulai. Kami kasih waktu, ibunya masih nangis soalnya, kata dia lagi.
Hakim ketua juga sempat menegur kuasa hukum Saka Tatal karena menerima telepon di dalam ruang sidang. Dilarang menerima telepon selama persidangan, ponsel silakan disenyapkan, ujar Hakim Rizka. Kemudian setelah sidang dimulai, ia tiba-tiba meminta kuasa hukum berhenti dulu membacakan tuntutan. Rupanya Hakim Rizka Yunia menegur Saka Tatal yang terlihat mengantuk. Di awal sidang, Saka Tata diminta oleh Rizka Yunia untuk duduk di kursi tepat di depannya. Pantauan tribunnews.bogor.com, Saka Tatal memang terlihat beberapa kali menguap. Selain itu, Saka Tatal juga tampak gelisah selama menunggu persidangan. Sebentar, pemohon ngantuk, tanya Hakim Rizka Yunia ke Saka Tatal. Ia pun mempersilakan Saka Tatal untuk duduk di dekat kuasa hukumnya. Gak apa-apa pindah ke situ kalau ngantuk, kata dia. Kemudian Saka Tatal pun berdiri dan duduk di dekat kuasa hukumnya. Sepertinya tidak nyaman, mungkin mengingat yang lalu, kata Hakim Rizka Yunia lagi. Kemudian saat azan zuhur, Rizka Yunia meminta kuasa hukum pemohon berhenti membacakan tuntutan. Saat break sejenak itu, ada beberapa kuasa hukum Saka Tatal yang terlihat minum. Rupanya saat sidang dimulai kembali, Rizka Yunia pun menegur kuasa hukum tersebut. Ia meminta semua yang ada di dalam ruang sidang untuk menaati tata tertib. Diingatkan sekali lagi untuk menaati tata tertib persidangan, jika pengunjung sidang atau siapapun yang hadir di dalam ruang sidang ini mau minum, untuk minum silakan keluar. Jangan minum di dalam ruang sidang, tandasnya. Ketegasan Rizka Yunia ini jadi angin segar, sebab sikapnya mirip seperti Hakim Eman Sulaiman. Di mana Hakim Eman Sulaiman juga cukup tegas di awal persidangan. Dirinya juga menegaskan bahwa ia tak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Saksi kasus Vina ngaku buat keterangan palsu, bongkar kelakuan Aep dan Rudiana. Pengakuan mengejutkan disampaikan Dede, seorang saksi mata dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam. Ternyata, pada persidangan 8 tahun lalu, Dede menyampaikan pengakuan palsu di persidangan, hingga membuat 7 terpidana mendekam seumur hidup di bui. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Kepada Dedi Mulyadi, Dede mengaku telah memberikan kesaksian palsu pada tahun 2016 lalu. Berdasarkan pengakuan Dede, 8 tahun lalu ia diminta membuat berita acara penyidikan, BAP, palsu oleh Aep dan Ibtu Rudiana. Setelah Ibtu Rudiana menangkap para terpidana, Dede mengaku diminta Aep untuk mengantarnya ke Polres Cirebon. Sesampainya di sana, Dede bertemu dengan Ibtu Rudiana yang terlihat sudah akrab dengan Aep. Saat itu Dede pun diminta oleh keduanya untuk menceritakan kejadian bohong itu ke penyidik. Dede pun sempat heran. Kenapa dirinya yang tak tahu apa-apa diminta menjadi saksi atas kematian Vina dan Eki? Saya bilang sama Aep, kita kan gak tahu apa-apa, kenapa jadi saksi? Udah entar ikutin aja, kata Dede dikutip dari YouTube Kang Dedi Mulyadi, Senin, tanggal 22 Juli tahun 2024. Saya bingung, saya bilang, apa ini gak keberatan, kata dia, udah ikutin aja, saya dalam hati sebenarnya pengen gak mau jadi saksi, saya pengen keluar dari situ. Cuma udah di dalam saya bisa apa? Saya bingung, rasa takut juga ada. Diminta jadi saksi oleh Rudiana dan Aep, setelah itu masuk ruangan di BAP oleh penyidik. Namun sebelum diperiksa penyidik, Dede terlebih dahulu diberitahu skenario palsu oleh Aep dan Rudiana. Sebelum BAP kan dibilang dulu, kamu bilang aja lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak, bawa batu, lempar bambu, terus sama pengejaran, itu udah diomongin di luar, ungkap Dede. Diakui Dede, bukan cuma Aep, Ibtu Rudiana juga mengarahkan skenario palsu itu. Aep sama Rudiana ngasih tahu ke saya Pak, kata dia. Itu diarahin sama Rudiana, kamu bohong gak sama saya? Tanya Dedi Mulyadi. Gak Pak, 100% saya benar, ungkap Dede lagi. Dede pun menyadari bahwa kesaksian palsunya itu membuat 7 terpidana divonis penjara seumur hidup. Saya merasa dosa, kata Dede. Kamu dikasih upah? Tanya Kang Dedi. Enggak Pak, sama sekali gak dikasih uang, ungkap Dede. Menurut Dede, dirinya pernah mendengar bahwa Aep dendam dengan para terpidana.
Aep bilang saya juga kesel sama orang-orang itu yang pernah mukulin saya, katanya. Ditegaskan oleh Dede, pelemparan batu dan pengejaran yang dilakukan para terpidana itu sebenarnya tidak ada. Bohong itu, tidak ada sama sekali, kata Dede. Kini Dede bersedia mencabut babnya tahun 2016 dan mengakui bahwa kesaksiannya itu bohong. Bahkan Dede sudah siap menanggung resiko terburuk, yaitu di penjara. Hal itu dilakukan oleh Dede demi mengungkap kasus Vina yang sebenarnya. Siap, jadi terpidana. Pokoknya sebelum saya keluar juga saya udah kuatin mental saya dan fisik saya, tandasnya. Dede pun meminta maaf kepada para terpidana kasus Vina atas kesaksian palsu yang ia lakukan 8 tahun lalu. Buat 8 terpidana yang kemarin sudah divonis, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya merasa bersalah, saya merasa berdosa. Cuma sebenarnya dari hati kecil saya tidak mau melakukan itu. Cuma karena saya takut dan terpaksa melakukan itu, tuturnya. Ogah minta maaf ke Rudiana, seorang saksi mata dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi 8 tahun silam. Dede mengaku tak takut dengan ancaman somasi yang dilayangkan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana dikabarkan melayangkan somasi terhadap Dede dan juga mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Tak gentar diancam akan dilaporkan oleh Ibtu Rudiana, Dede teman Aep Ogah meminta maaf. Dede menegaskan, ia lebih baik meminta maaf kepada para narapidana dan keluarganya daripada minta maaf pada Ibtu Rudiana. Pernyataan itu dilontarkan Dede secara spontan saat konferensi pers bersama dengan Otto Hasibuan dan Dedi Mulyadi. Pada konferensi pers itu, wartawan menanyakan tanggapannya soal somasi yang dilayangkan oleh Ibtu Rudiana. Melalui kuasa hukumnya, Pitra Romadoni, Ibtu Rudiana meminta Dede meminta maaf. Hal itu karena Dede diduga telah memfitnah Ibtu Rudiana di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi. Ibtu Rudiana memberikan waktu 3 kali 24 jam kepada Dede, Dedi Mulyadi, dan Liga Akbar. Jika tak minta maaf, maka Ibtu Rudiana akan melaporkan ketiganya ke polisi. Menanggapi hal itu, Dede pun hanya tersenyum santai. Minta maaf buat apa, Pak? Tanya Dede. Sebab menurut Dede, dirinya sudah mengatakan kejujuran yang ia pendam selama 8 tahun. Dede pun siap kalau pengakuannya itu malah akan membuat dirinya dipenjara. Sehingga ia tidak takut jika Ibtu Rudiana memberikan ancaman akan melaporkan dirinya. Meskipun saya masuk penjara menggantikan 7 terpidana itu, saya siap Pak, kata Dede. Dengan tegas, Dede mengaku tidak akan meminta maaf pada Ibtu Rudiana terkait pernyataan terbarunya di publik. Lebih baik saya minta maaf kepada narapidana dan keluarganya, Pak, kata Dede lagi. Mendengar itu, Otto Hasibuan pun hanya bisa tersenyum. Saya gak usah jawab, kliennya sudah jawab sendiri, dia spontan lo jawab itu, kata Otto Hasibuan. Otto pun kini heran kenapa Dedi Mulyadi ikut disomasi Ibtu Rudiana. Sebab, apa yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi ini, kata Otto, tidak melanggar hukum. Kang Dedi ini justru dijadikan pahlawan karena mengungkap kebenaran. Salah Kang Dedi apa? Kalau Kang Dedi melakukan investigasi, itu kan hak dia, jelasnya. Sama dengan Dede, Dedi Mulyadi pun menolak menyampaikan permohonan maaf. Kalau saya mah tukang minta maaf, maafin aku dek kalau ada ucapan aku yang tidak berkenan. Tapi kalau minta maaf karena menayangkan Dede, tidak, kata Dedi Mulyadi.